Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan renungan dari firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 1 ayat 7-17. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di dalam Daniel 1 ayat 7-17, kita melihat bagaimana sikap Belsasar, Sadrah, Mesah, dan Abednego yang mempertahankan prinsip dan jati diri di dalam Allah, justru menghantarkan mereka kepada awal mula keberhasilan hidup dalam pekerjaan yang baru. Mengapa demikian? Pertama, Belsasar, Sadrah, Mesah, Abednego sedang mempertahankan pemahaman iman dan tradisi Yudaisme yang melarang mengkonsumsi beberapa makanan tertentu sebagai bagian dari bakti kepada Allah. Hal ini dapat kita temukan misalnya di dalam Imamat 11. Kemungkinan besar, hal inilah yang membuat mereka melakukan negosiasi perihal makanan dengan penjenang pada saat itu. Kedua, negosiasi makanan yang terjadi dalam ayat 12-15 sekaligus menunjukkan bahwa keempat pemuda ini masih mengingat jati diri mereka sebagai umat Allah. Mereka masih mengingat hukum, pemahaman, dan praktik keimanan kepada Allah berdasarkan tradisi bangsa Israel, identitas asal mereka. Berdasarkan kedua hal ini, Belsasar, Sadrah, Mesah, dan Abednego menampilkan sikap yang sangat berprinsip dengan landasan iman dan perkenanan Tuhan. Secara umum, keempat pemuda ini mungkin mendapatkan keberuntungan dengan menjadi calon pegawai-pegawai kerajaan. Mereka bisa hidup di tempat yang mewah dengan fasilitas dan makanan yang sangat jauh lebih baik dari saudara sebangsa yang harus bertahan hidup dalam pembuangan. Namun, sikap perihal makanan menjadi bukti prinsip yang teguh dalam sikap takut akan Tuhan. Mereka tidak lupa diri di tengah segala kenikmatan tersebut. Justru, mereka tetap mengingat jati diri dan iman kepada Allah. Sahabat Alkitab, prinsip merupakan salah satu aspek penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan agar tidak mudah terombang-ambing di tengah beragam pilihan maupun situasi kondisi yang tak menentu. Kiranya sikap Belsasar, Sadrah, Mesah, dan Abednego
menjadi inspirasi serta motivasi untuk memiliki prinsip hidup yang berlandaskan keimanan kepada Allah. Hal ini sangat dibutuhkan agar kita tidak mudah melupakan jati diri beriman dan Allah itu sendiri. Jangan biarkan peluang yang seolah terkesan baik atau kenikmatan hidup apapun menjadi perangkap iman kita kepada Allah. Selamat menjalani hari dalam prinsip yang berkenan kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan prinsip yang teguh di dalam Tuhan, dengan dasar keimanan yang selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami terlena oleh berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang seolah terlihat baik bagi diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah hari ini pun dapat kami jalani dengan membangun prinsip yang teguh di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.